Pada tugas kali ini, kita melakukan perhitungan forward linkage. Apa itu forward linkage? Forward linkage adalah rangkaian mekanis paling dasar yang terdiri dari 4 batang yang dimana semuanya saling dihubungkan oleh 4 sendi atau join yang nantinya akan membentuk rantai tertutup. Kemudian, pada program ini kita akan menghitung atau mencari percepatan sudut dari batang ketiga dan keempat, theta 3 dan 4, dan juga kita akan menampilkan grafik dan simulasinya dari program tersebut. Juga program ini juga nantinya akan bisa mengklasifikasikan jenis batang tersebut. Apakah dia termasuk grasshoof atau non-grasshoof. Struktur umum dari pemrograman ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kelas forward linkage yang berfungsi untuk mempertanggungjawabkan semua logika perhitungan pada kode ini, dan juga fungsi main menu yang berfungsi untuk menjadi fungsi interaktif bagi penggunanya. Dari struktur umum program tadi, terdapat fungsi-fungsi utama dari kode-kode yang kita sudah kerjakan, yaitu validate length, di mana validate length ini sendiri berfungsi untuk mengecek keabsahan dari nilai bar yang kita masukkan ke dalam program nantinya. Kemudian ada classify grasshoof, di mana setelah kita memasukkan nilai dari panjang bar itu sendiri, program akan memeriksa termasuk ke klasifikasi grasshoof apakah nilai yang kita masukkan tadi, apakah dia grasshoof yang dimana contohnya ada double crank atau dia termasuk non-grasshoof. Solve position sendiri merupakan fungsi yang menghitung posisi dari titik A dan titik B, serta dari theta 3 dan theta 4. Titik A dan titik B sendiri merupakan sambungan. Titik A sendiri sambungan antara L2 dan L3, dan titik B sendiri sambungan antara L3 dan L4. Theta 3 sendiri yaitu sudut dari batang L3 dari sumbu X, sementara theta 4 sendiri sumbu batang L4 dari sumbu X, yang dimana positifnya itu yaitu berasal dari counterclockwise. Selanjutnya ada fungsi solve velocity. Solve velocity ini sendiri menggunakan theta 3 dan theta 4, yang sebelumnya kita dapatkan dari solve position, dan juga titik dari titik A dan titik B yang juga kita dapatkan dari solve position, yang nanti dari solve velocity ini kita akan mendapatkan hasil akhir, yaitu kecepatan sudut omega 3 dan omega 4, yang dimana omega 3 itu kecepatan sudut dari L3 dan omega 4 merupakan kecepatan sudut dari batang L4. Selanjutnya ada fungsi solve velocity, di mana solve velocity ini sendiri memerlukan theta 3 dan theta 4, juga omega 2 yang nantinya akan kita input. Theta 3 dan theta 4 ini sendiri kita akan dapatkan ketika kita mencari melalui fungsi solve position, di mana juga solve position akan mendapatkan posisi dari titik A dan titik B yang juga berguna pada solve velocity ini, yang hasil akhirnya nanti akan mendapatkan omega 3 dan omega 4, di mana omega 3 yaitu kecepatan sudut untuk batang L3 dan omega 4 sendiri merupakan kecepatan sudut untuk batang L4. Kemudian ada fungsi solve acceleration, di mana solve acceleration juga sama, menggunakan data omega 3 dan omega 4 dari fungsi solve velocity sebelumnya, yang dimana solve acceleration ini sendiri hasil akhirnya adalah untuk mencari percepatan sudut dari alpha 3 dan alpha 4, yang dimana alpha 3 adalah percepatan sudut untuk batang ketiga dan alpha 4 adalah percepatan sudut untuk batang L4. Fungsi terakhir yaitu ada full cycle analysis, yang dimana full cycle analysis ini sendiri berfungsi untuk menjalankan kecepatan-kecepatan yang sudah kita dapatkan dari sebelumnya, menggunakan analisis grasshoof yang kita dapatkan dari fungsi classify grasshoof, yang dimana fungsi classify grasshoof ini akan menentukan apakah batang tersebut bisa berputar 360 derajat atau tidak. Jika batang tersebut tidak bisa berputar sebanyak 360 derajat, akan ditandai dengan titik NaN pada gambar yang akan disimulasikan nanti. Baik, yang selanjutnya adalah demonstrasi dari codingan Python yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Pada awalnya, pada saat kita membuka, kita langsung disuguhkan sebuah header bertuliskan analisis kinematika forward linkage, yang mana itu adalah judul yang kami pilih. Nah, di bawahnya itu kita akan disuguhkan yaitu memasukkan panjang masing-masing dari link.
Nah, di kedua ini kita akan memasukkan panjang L1 hingga L4. Nah, untuk panjangnya itu bebas sesuai dengan teman-teman. Nah, langsung saja kita isi. Isinya itu terserah ya. Jadi kita ambil contoh aja L1 90, L2 60, L3 30 dan L4-nya kita 20. Nah, di bawahnya setelah kita mengisi panjang masing-masing link tersebut, akan ada penjelasan singkat terkait dengan apa yang sudah kalian isi sebelumnya, yaitu ada klasifikasi, ada jenis gerak, dan ada link terpendek. Nah, langsung saja kita ke yang selanjutnya. Di selanjutnya ini kita juga akan disuguhkan yaitu kecepatan sudut crank, yang mana ini kita akan mengisinya tuh juga terserah dari teman-teman maunya berapa. Di sini saya akan ambil contoh 90. Dan yang selanjutnya ada percepatan sudut juga, dan ini juga terserah mau berapa. Di sini saya akan mengambil 60. Nah, setelah kita mengisi panjang L1 hingga L4 yang dilanjutkan dengan kecepatan sudut dan percepatan sudut, di bawahnya akan ada klarifikasi singkat, yang mana di sini disebutkan bahwa menghitung kinematika untuk satu putaran penuh crank, rentang gerak yang dapat dicapai adalah 17,8 dari sapuan theta 20 hingga 360 derajat. Nah, langsung saja kita ke pilihan menu, yang mana di pilihan menu ini kita terdapat 6 pilihan menu, yang mana masing-masing menu memiliki hasil yang berbeda-beda. Nah, kita ambil contoh saja pada menu yang pertama, yaitu grafik kinematika, yang dimana di dalam grafik tersebut akan ada posisi, kecepatan, percepatan, dan sudut transmisi. Langsung saja kita coba di pilihan menu ke-1, enter. Nah, ini adalah hasil analisis kinematika forward linkage. Nah, di sini terdapat grafik sudut, grafik percepatan sudut, grafik sudut transmisi, dan ada grafik kecepatan sudut. Langsung saja untuk yang pilihan menu pertama seperti ini hasilnya, dan akan kita lanjut untuk pilihan menu yang kedua. Dan pilihan menu yang kedua adalah animasi mekanisme, yang mana di animasi mekanisme ini kita akan sedikit mengisi lagi lah. Pilihan menu kedua, tampilkan jejak titik pada coupler juga. Nah, ini bebas teman-teman mau menampilkan atau enggak. Cuma di sini saya akan mencontohkan apabila ditampilkan. Jarak titik dari A sepanjang AB. Ini bebas mau diisi berapa. Di sini aku mau mengisi 20. Offset tegak lurus dari A garis AB diisi bebas juga. Terserah dari teman-teman. Di sini aku mau mencoba mengisi 10. Oke. Nah, langsung saja setelah kita mengisi terdapat animasi mekanisme forward linkage yang sudah teman-teman masukkan tadi angka-angkanya, dan jadi untuk hasilnya seperti ini. Oke, langsung saja kita skip. Nah, untuk yang selanjutnya pilihan menu yang ketiga yaitu jejak lintasan titik pada coupler atau coupler kurva coupler. Oke. Langsung saja kita pilihan menu yang ketiga, masih sama, yaitu kita disuruh untuk mengisi titik dari A sepanjang AB. Kita samakan dengan yang atas, yang mana kita tadi mengisi 20. Offset tegak lurus dari garis AB kita mengisi 10. Nah, setelah ini akan ada muncul animasi, yaitu jejak lintasan pada coupler. Nah, untuk jejak lintasannya seperti ini. Oke, setelah itu langsung saja kita lanjut ke yang keempat, yaitu hitung kinematika pada satu nilai theta tertentu. Oke, kita pilihan menu kita ketik 4. Masukkan theta atau derajat tetanya itu diisi bebas, boleh berapa saja. Di sini saya akan mencoba 60. Nah, masukkan theta derajat 60. Di bawahnya akan terdapat
penjelasan singkat, yaitu posisi tidak dapat dicapai, loop tidak dapat menutup pada sudut ini. Nah, berapa sih loop yang dapat menutup sudut ini? Kita coba lagi ke pilihan yang keempat. Kita masukkan angka 360 derajat. Nah, di sini nanti akan muncul nilai dari theta 3, theta 4, omega 3 dan alpha 3, serta omega 4 dan alpha 4. Serta yang terakhir ada sudut transmisi. Nah, di sini dari codingan kami sudah sangat menjelaskan apabila yang berhasil bagaimana, yang tidak berhasil bagaimana. Oke, yang selanjutnya yang pilihan menu kelima yaitu ganti dimensi. Kita coba klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti header yang pertama kita dapati, yaitu kita akan disuruh untuk mengisi panjang L1. Kita isi bebas saja, L2, L3, L4. Nah, kita juga akan disuruh untuk mengisi kecepatan sudut crank. Ya, ini masih sama dengan yang awal tadi. Oke, dan pada akhirnya kita menuju ke menu yang terakhir, yaitu menu ke-6, yang mana apabila teman-teman sudah menyelesaikan dari tahap 1 sampai tahap 4 dan teman-teman mau mengganti pada tahap 5, itu jika sudah selesai boleh banget langsung klik menu yang ke-6. Di sini pilih menu yang 0, yaitu menu keluar. Langsung saja kita klik 0 dan itu adalah hasil running dari codingan kami. Kami ucapkan terima kasih.